Guna-guna diam-diam menyelimuti Surya sejak kembali ke rumah mertuanya. Sentuhannya pada sang ibu terasa salah, terlalu lama, terlalu dekat, seolah ada ikatan terlarang. Dina mencium bau kemenyan dan darah setiap malam. Ia tahu bukan cinta yang bekerja, melainkan ilmu hitam yang keji. Di balik dinding, harga dosa mulai ditagih perlahan. Hampir 10 tahun Surya dan Dina menjalani hidup di sebuah kontrakan sempit di kota. Dindingnya tipis dan catnya mulai mengelupas. Namun disitulah mereka membesarkan Arga, anak laki-laki mereka satu-satunya. Setiap malam Dina selalu berdoa agar kehidupan mereka tetap bertahan, meski sederhana. Namun semuanya berubah saat perusahaan tempat Surya bekerja tiba-tiba bangkrut. Tanpa peringatan, tanpa pesangon, tanpa harapan yang jelas. Hari-hari mereka berubah menjadi beban yang sunyi dan menyesakkan. Surya terus membawa map lamaran kemana-mana, berpindah dari satu kantor ke kantor lain, tetapi tidak ada satupun yang membukakan pintu untuknya. Sampai suatu sore, Dina akhirnya mengucapkan kalimat yang selama ini ia simpan rapat di dalam hatinya. Kita pulang ke kampung saja, ke rumah ibu. Surya terdiam. Rumah itu bukan sekadar rumah baginya. Rumah tua di ujung desa itu selalu terasa berbeda, terlalu sunyi, terlalu dingin, dan menyimpan terlalu banyak cerita yang tidak pernah selesai. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Ketika mereka tiba, Bu Ranti menyambut mereka di ambang pintu dengan senyum tipis yang sukar diartikan. Matanya menatap Surya sedikit lebih lama dibanding menatap anaknya sendiri. "Kamu akhirnya datang lagi," ucapnya pelan. Malam pertama di rumah itu terasa sangat berat bagi Surya. Udara di dalam kamar seperti membatu. Nafasnya menjadi pendek dan dadanya terasa sesak. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Meski saat ia menoleh, yang terlihat hanya bayangan lemari tua dan dinding kusam. Namun di antara sadar dan tidur, Surya melihat sesosok perempuan berdiri di sudut kamar. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya tinggi dan tidak wajar. Ia hanya diam, tidak mendekat, tidak bergerak, hanya mengawasi. Saat Surya tersentak bangun, sosok itu telah menghilang. Tetapi rasa dinginnya masih tertinggal. Dari luar kamar terdengar langkah kaki perlahan mendekat ke pintu. Langkah yang bukan milik Dina atau Arga. Lalu sebuah suara berbisik pelan melalui celah pintu. "Kau sudah pulang, dan kali ini kau tidak akan pergi." Sejak malam pertama itu, tingkah Surya perlahan namun pasti berubah. Ia tidak lagi tampak seperti suami yang Dina kenal. Matanya sering kosong, seperti orang yang sedang mendengar suara dari tempat yang tak bisa dijangkau orang lain. Kadang, ia menatap sudut ruangan terlalu lama, seolah ada seseorang berdiri di sana, mengamatinya tanpa berkedip. Yang paling mengganggu Dina adalah cara Surya mulai menunjukkan perhatian berlebihan pada Bu Ranti. Ia selalu berada di dekat wanita tua itu, memastikan gelas minumnya penuh, membawakan makanan, duduk terlalu dekat saat mereka berbincang di teras. Setiap kali Bu Ranti memanggil, Surya datang secepat orang yang dipanggil kekasihnya, bukan mertuanya. Dina mulai merasa menjadi orang asing di rumah ibunya sendiri. Suatu sore ia melihat Surya duduk di samping Bu Ranti. Hampir bersentuhan. Bu Ranti membelai rambut Surya perlahan, terlalu lama, terlalu dalam. Surya memejamkan mata, wajahnya tampak tenang, seperti orang yang telah menemukan sesuatu yang sudah lama ia cari. "Mas, kamu kenapa?" tanya Dina hati-hati. Surya menoleh dengan senyum tipis yang membuat dada Dina mencelos. "Di sini aku merasa dibutuhkan, dimengerti." Kata-kata itu seperti pisau tipis yang menembus jantungnya. Malam semakin membuat segalanya lebih buruk. Dina kerap terbangun oleh suara dari arah kamar ibunya. Suara bisikan, helaan nafas pelan, dan lantai kayu yang berderit seolah menahan beban yang seharusnya tidak ada di sana. Beberapa kali ia berdiri di lorong, memperhatikan celah pintu yang samar bercahaya. Di bawah pintu itu tampak dua bayangan menyatu, tapi bentuk salah satunya jauh lebih besar dari tubuh manusia. Terlalu tinggi, terlalu panjang. Lalu terdengar suara Surya, pelan dan penuh kepasrahan.
Aku hanya ingin bersama ibu, selamanya. Dina merosot di dinding lorong, menutup mulutnya agar tangisnya tak pecah. Tubuhnya gemetar. Apapun yang sedang terjadi di balik pintu itu bukanlah hubungan yang wajar. Itu salah, itu terlarang, itu gelap. Dan malam demi malam, Surya semakin tenggelam ke dalamnya. Di leher dan lengannya mulai muncul bekas-bekas keunguan, seperti bekas jari yang mencengkeram terlalu erat. Namun tidak ada seorang pun yang pernah menyentuhnya di depan mata Dina, kecuali sesuatu yang tak terlihat. Dan mungkin Bu Ranti. Di sudut rumah, bayangan itu kini tak lagi bersembunyi sepenuhnya. Ia bergerak pelan, menempel di dinding, menunggu, menikmati apa yang tumbuh di antara yang seharusnya tidak boleh terjadi. Seiring waktu, kecurigaan Dina berubah menjadi ketakutan yang nyata. Rumah itu seperti menelan cahaya sedikit demi sedikit. Dindingnya terasa lebih rapat. Udara di dalamnya semakin berat untuk dihirup. Bahkan sinar matahari yang masuk lewat jendela tidak lagi terasa hangat, melainkan pucat dan dingin. Arga mulai rewel. Anak itu sering menangis saat melihat ke arah kamar neneknya, meski pintunya tertutup rapat. "Di sana ada yang tinggi banget, Bu," katanya suatu kali, sambil menunjuk lorong yang sunyi. Dina mencoba tersenyum, tapi hatinya menjerit. Di sisi lain, Surya semakin tenggelam ke dalam pengaruh Bu Ranti. Malam-malamnya habis di kamar wanita itu. Jika Dina memanggil, ia hanya menjawab singkat, seperti orang yang sedang terganggu dari sesuatu yang lebih penting. "Aku harus di sini," ucap Surya suatu malam. "Ibu butuh aku." Kalimat itu terdengar seperti sumpah, bukan sekadar alasan. Dina mulai berpuasa dan membaca doa-doa dengan suara lirih setiap malam. Ia menyelipkan ayat suci di bawah bantal, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang terlalu panjang. Namun setiap malam, suara dari kamar Bu Ranti semakin menjadi. Bukan hanya bisikan dan hela napas, tetapi juga seperti suara merayap, suara cakar menyentuh kayu, suara sesuatu bergerak dengan berat tak wajar. Hingga pada suatu malam, hujan turun begitu deras. Petir menyambar tanpa henti, membuat bayangan-bayangan menari liar di dinding rumah. Dina terbangun dan mendapati tempat di sampingnya kosong. Jantungnya berdegup liar. Ia tahu kemana Surya pergi. Dengan langkah gemetar, Dina mendekati kamar ibunya. Pintu itu tidak terkunci, hanya sedikit terbuka, seolah memang sedang menunggunya. Di dalam, Surya berlutut di hadapan Bu Ranti. Wanita tua itu membelai pipinya, rambutnya, lehernya, dengan gerakan yang terlalu mesra, terlalu dalam, terlalu salah. Tapi wajah Bu Ranti bukan lagi wajah yang Dina kenal. Kulitnya seperti lilin yang meleleh, matanya hitam seluruhnya, dan di belakang Surya berdiri sosok tinggi berwarna pekat yang memeluknya dari belakang, seakan mengendalikan tubuh dan pikirannya. Di pantulan cermin, Dina melihat sosok itu tersenyum lebar. "Akhirnya kamu melihat kami," suara itu menggema tanpa ada bibir yang bergerak. "Kau terlambat." Dan seketika, pintu di belakang Dina tertutup sendiri dengan keras. Rumah itu seperti terkunci dari dunia luar. Dan Dina sadar, yang ada di depan Surya bukan lagi ibunya, bukan manusia. Pintu tertutup keras di belakang Dina, membuat rumah itu bergetar seolah ikut bernapas. Kakinya terasa lemas, namun ia tidak mundur. Di depan, Surya masih berlutut, matanya terpejam, bibirnya komat kamit menyebut nama yang bukan milik Dina lagi. Bu Ranti berdiri di hadapannya. Atau setidaknya, sesuatu yang memakai tubuh Bu Ranti. "Apa yang kamu lakukan pada suamiku?" bisik Dina. Seluruh tubuhnya gemetar. Perlahan, Bu Ranti menoleh. Senyumnya melebar tidak wajar. Dari sudut bibirnya, cairan hitam menetes turun ke dagu. Di belakang Surya, sosok bayangan itu semakin jelas. Lebih tinggi dari langit-langit, lehernya memanjang, dan matanya menyala redup seperti bara yang hampir mati. Dia datang dengan sukarela, suara itu bergema, berlapis, seperti lebih dari satu makhluk berbicara bersamaan. "Cintanya bukan lagi milikmu. Ia telah menjadi milik kami seperti aku dulu menyerahkan diriku." Itulah saat Dina sadar. Ibunya bukan korban. Ia adalah pintu. Dengan sisa tenaga, Dina berteriak memanggil nama Surya. Ia menyebut nama itu berulang-ulang, disertai doa yang terbata-bata di bibirnya. Air mata bercucuran, namun ia tidak berhenti. Seolah suara itu menembus kabut gelap di pikirannya,
Surya tiba-tiba menjerit kesakitan. Tubuhnya kaku, tangannya mencengkeram kepalanya sendiri. Ada sesuatu di dalam aku. Dina, tolong, rintihnya. Dina tidak menunggu lebih lama. Keesokan harinya, dengan bantuan tetangga yang masih mau peduli, ia membawa Surya menemui seorang ustaz tua dari desa seberang. Saat ayat-ayat suci dilantunkan, tubuh Surya menggeliat hebat. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, suara penuh kebencian dan kehausan. Namun doa lebih kuat. Setelah ritual itu selesai, Surya pingsan. Dan ketika ia terbangun, matanya kembali jernih. Bingung, tak mengingat apa-apa. Tanpa menoleh lagi ke rumah itu, Dina mengajak suami dan anaknya kembali ke kota. Mereka tidak membawa apapun selain pakaian dan luka yang tak terlihat. Seminggu kemudian, sebuah panggilan dari tetangga kampung membuat dunia Dina kembali membeku. Ibumu ditemukan meninggal, tapi kondisinya mengenaskan. Tubuhnya seperti membusuk dari dalam. Ada bekas-bekas cengkeraman di sekujur badannya. Seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya sendiri. Dina mematikan ponselnya perlahan. Di seberang ruangan, Surya memangku Arga yang tertidur. Wajahnya tampak damai, seolah tidak pernah disentuh kegelapan. Namun di dinding belakangnya, samar-samar tampak sebuah bayangan tinggi berdiri. Tak lagi menyentuh Surya, hanya menatap, menunggu. Kota menyambut mereka kembali dengan wajah yang dingin dan acuh tak acuh. Deru kendaraan, bau aspal panas, dan hiruk-pikuk manusia terasa kontras dengan kesunyian di desa yang baru mereka tinggalkan. Namun bagi Dina, kebisingan itu justru menjadi penenang. Setidaknya, di sini tidak ada lorong panjang yang mengarah ke kamar ibunya. Tidak ada pintu tua yang berbisik saat malam tiba. Surya perlahan kembali seperti dulu. Ia mulai melamar pekerjaan lagi. Tertawa bersama Arga, membantu Dina memasak. Seolah semua yang terjadi di desa hanyalah mimpi buruk yang terlalu panjang. Seolah rumah itu tak pernah ada. Namun Dina tahu sesuatu belum selesai. Setiap malam sebelum tidur, Surya selalu berdiri terlalu lama di depan cermin kamar mandi. Menatap pantulan dirinya sendiri dengan tatapan kosong. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti sedang membalas bisikan yang tidak terdengar. "Ada apa, Mas?" tanya Dina suatu kali. Surya tersenyum tipis. "Enggak apa-apa, cuma capek." Namun di balik pantulan cermin itu, Dina sempat melihat sekilas bayangan gelap berdiri tepat di belakangnya. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya dinding, hanya sunyi. Pada malam lain, Dina terbangun karena mendengar langkah kaki pelan di dalam kamar mereka. Surya sedang berdiri di samping tempat tidur, memandangi Arga yang tidur di antara mereka. Wajahnya datar, tatapannya dalam, seakan sedang menimbang sesuatu yang besar. "Mas, kenapa kamu berdiri?" bisik Dina. Surya menoleh perlahan. Sesaat, Dina melihat sesuatu yang asing di mata itu. Gelap, dalam, bukan tatapan penuh cinta yang dulu ia kenal. "Aku cuma memastikan dia aman," jawab Surya. Lalu ia kembali berbaring, seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, tetangga mereka mengeluh mencari suara aneh semalam. Seperti suara benda berat diseret di lantai. Seperti sesuatu yang berusaha masuk ke dalam bumi. Tapi tidak ada yang benar-benar melihat apapun. Hanya Dina yang tahu, ketika membuka bekas luka kecil di lengan Surya pagi itu, ia menemukan bekas baru. Bukan bekas jari, melainkan bekas cengkeraman dari dalam. Dan jauh di pedalaman desa, di tanah tempat Bu Ranti dimakamkan, rumput liar di atas kuburnya terlihat mati. Menghitam, retak, seolah ada sesuatu di bawah sana yang belum benar-benar mati.